Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang non-muslim. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup dalam masyarakat plural atau beragam dan multiagama atau lebih dari satu. Maka dari itu dalam proses menyebarkan agama Islam, beliau memiliki strategi untuk merebut hati mereka. Namun jika dilihat dari banyaknya orang yang beragama selain Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rupanya pernah memberikan pujian kepada mereka yang non-muslim. Siapa sajakah mereka? Dan inilah 3 orang non-muslim yang mendapatkan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, seorang kafir Quraisy bernama Mutim ibnu Adi. Saat itu adalah saat yang sangat menyedihkan dalam hidup Nabi. Nabi kembali dari Taif dipermalukan dan dilukai oleh umatnya. Pamannya Abu Talib baru saja meninggal dunia. Beliau juga sama sekali tanpa perlindungan di Makkah, padahal orang-orang di sana berkeliaran dengan pedang siap untuk menusuk. Beliau mendatangi Mekah dalam situasi seperti itu sama saja bunuh diri. Nabi kemudian mengirim utusan ke bangsawan Mekah. Beliau meminta perlindungan mereka. Namun hanya satu orang yang menjawab panggilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni seorang kafir Quraisy bernama Mutim ibnu Adi. Ketika mendengar bahwa Nabi meminta perlindungannya, dia langsung memberikan respon. Muti memerintahkan anak-anaknya untuk memberikan penjagaan dan perlindungan kepada Nabi Muhammad. Nabi kemudian berjalan ke Mekah diapit dari semua sisi oleh Muti dan putra-putranya. Semuanya membawa senjata. Mereka langsung pergi ke Mekah dan Mutim berseru dari atas bukitnya, "Wahai orang Quraisy, saya telah memberikan perlindungan saya kepada Muhammad. Jadi janganlah ada di antara kalian yang bergerak untuk menyakitinya," ujar Mutim. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam salat 2 rakaat. Dan kemudian Mutim dan anak-anaknya mengantarnya ke rumahnya. Bertahun-tahun kemudian setelah pertempuran Badar, kaum muslim yang menang telah menangkap banyak tawanan perang dari kaum Quraisy. Mengingat Mutim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika Mutim masih hidup dan menjadi perantara dengan saya untuk orang-orang kotor ini, saya pasti akan memaafkan mereka." Demi dia, orang kedua yang mendapatkan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Muharik, seorang rabi Yahudi. Di tahun ketiga setelah Hijriah, kaum muslim mendapat kabar bahwa pasukan Quraisy akan datang menyerang. Kaum muslim pun pergi ke Gunung Uhud untuk menunggu kedatangan musuh mereka. Tapi mereka berada dalam kesulitan yang serius. Karena kala jumlah, kaum Yahudi Madinah memiliki perjanjian dengan muslim untuk membela mereka jika Madinah diserang. Tapi tidak satu pun dari mereka yang mau menepati perjanjian itu kecuali satu orang, yakni Muharik. Muharik menurut riwayat Ibnu Ishaq, pada awalnya mendesak orang-orang dari sukunya untuk membantu Nabi dan mengingatkan mereka tentang perjanjian. Tapi sayangnya tidak ada satupun orang Yahudi kecuali dirinya yang menepati perjanjian itu. Kemudian dia mengambil pedang dan perlengkapannya, bersiap untuk pergi. Muharik berkata, "Jika aku terbunuh, maka hartaku akan menjadi milik Muhammad, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau," kata Muharik. Kemudian dia pergi ke Uhud dan bertempur sampai dia terbunuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang dia, "Muharik adalah yang terbaik dari orang Yahudi." Dan orang ketiga yang mendapatkan pujian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu raja beragama Kristen, yakni Raja Najasyi. Kaum muslim di mana sedang dianiaya, dipenjara dan disiksa, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi mereka izin untuk melawan. Dan bagaimanapun jumlah mereka sangat sedikit, sehingga jika melawan akan berarti kepunahan total umat Islam. Selama ini Nabi memberikan izin kepada sebagian umat Islam untuk mengungsi dari Mekah. Tapi kemana mereka akan pergi? Nabi hanya menyarankan satu nama yaitu Najasyi. Najasyi adalah gelar Raja Abisinia. Nama aslinya adalah Ashamah. Nabi tahu bahwa Ashamah adalah seorang penguasa yang adil yang tidak akan menyalahkan rakyatnya. Jadi dia mengizinkan beberapa pengikutnya untuk mencari suaka di Abisinia, yaitu di Ethiopia. Setelah beberapa muslim mengungsi di Abisinka, kemudian kelompok yang lebih besar terdiri dari 83 pria dan 19 wanita bermigrasi ke Abisinia untuk mencari suaka. Raja menyambut mereka semua dengan tangan terbuka. Ketika orang Quraisy mengirim utusan untuk menghasutnya melawan muslim, ia memanggil orang muslim ke istananya dan mendengarkan cerita mereka, serta cerita orang Quraisy. Orang Quraisy mengirim 2 utusan memberikan mereka hadiah mahal untuk raja, dan memerintahkan mereka untuk meyakinkan raja agar mengusir muslim dari kerajaannya. Ketika An-Najasyi mengetahui tentang keindahan agama Islam,
Dia mengambilkan hadiah dari para delegasi dan menyatakan kepada mereka dengan tegas, bahwa dia tidak bersedia mengusir tamu terhormatnya. Najasyi kemudian menjadi seorang Muslim. Tetapi sebelum dia memiliki pengetahuan tentang Islam, Nabi memilih dia daripada semua pemimpin dan raja lainnya, dan mempercayakan umat Islam untuk merawatnya. Ketika Najasyi meninggal, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berdoa untuk dimakamkan di Abisinia. Atas dia Nabi berkata, "Hari ini seorang soleh dari Ethiopia telah meninggal, wallahu a'lam bisawab." Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.